kasusnya ini sudah Cingku. Oke. Sebelumnya mana ya? Ada lagi bukan ya? Cingku? Oh, sorry. Nah, ini dia. Cingku justru datang karena ada gejala klinis. Dia datang karena keluhannya pipisnya ada darahnya. Nah, pada saat kita cek darah apa biasanya kita kalau ada pipis ada darahnya bisa karena FUS, FLUTD gitu kan ya, atau ada batu gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan nih. Bayangin deh, bunnya naik dikit, kreatininnya masih normal. Biasanya kalau udah ada darahnya gitu kan, bunnya udah naik. Kalau FUS ya, FUS atau FLUTD juga udah naik, langsung kreatinnya juga udah naik. Nah, ini kita tanda tanya nih, kok bisa ya ini anak ya? Darahnya udah kayak begini loh. Harusnya bun sama kreatininnya langsung melonjak tinggi, seharusnya. Tapi kenapa dia enggak? Cek bladdernya, normal. Tidak ada yang kelihatan menebal, tidak ada yang kelihatan apa namanya batuknya gitu. Ya, untuk pemeriksaan batu, hati-hati ya teman-teman. Kalau kita berpatok dengan pemeriksaan apa namanya kasus yang urolit gitu ya, ada batu di saluran pipis, kita melakukan X-ray. Nah, untuk melihat ada tidaknya batu kan ya. Nah, ada jenis batu yang tidak bisa dibaca oleh X-ray. Tolong teman-teman ketik di chat, adakah teman-teman yang ingat jenis batu apa sih yang nggak terdeteksi di X-ray? Monggo. Jenis batu ada banyak ya. Ada yang paling tenar ya struvite, oksalat, kemudian sistin, ada uret, banyak macam. Oksalat, oksalat, oksalat. Yeah, great job Dokter Tupon. Mau dikirimin itu dok? Mau dikirimin Starbucks? Iya, yang tidak terdeteksi dengan X-ray itu jenis batu urat. Jadi pada saat kita melakukan X-ray di bladder atau di kantong apa di daerah saluran pipisnya, ternyata tidak ada, oh nggak ada batunya nih. Jangan langsung bilang nggak ada batunya, belum tentu. Teguhkan diagnosa dengan USG. Again, USG itu sangat penting. Jadi kalau di PET-FET nih runutannya nih ya, dulu saya masih sendirian praktek, saya mengutamakan anestesi mesin. Ya, benar-benar apa namanya tools yang saya beli secara berurutan. Anestesi mesin, darah, USG, baru X-ray paling belakangan, baru yang lain-lainnya. Ya, jadi X-ray bagi saya masih bisa numpang. Karena kalau X-ray itu satu tanggung jawab moral kita kepada Tuhan. Ya. Pada saat tim kita melakukan X-ray, kalau mesin X-ray-nya tidak mumpuni dalam artian bocor atau tim kita tidak dibekali oleh dengan peralatan-peralatan pelindung, nanti mereka bisa kena cancer ya. Nah, itu kita akan tanggung jawab lah ke akhirat nanti. So be careful tentang X-ray. Kalau mau menyediakan mesin X-ray harus benar-benar dipastikan semuanya aman, sudah mendapatkan izin Bapeten, baru running. Kalau belum, tanggung jawab kita terhadap Tuhan lah. Ya. USG tidak perlu izin-izinan. Yang perlu hanya latihan terus, belajar terus bagaimana cara bacanya. Jadi kalau kami seperti itu runutannya ya. Oke. Siap Dokter Puspita. Nah, lanjut ke kasus Cingku lagi. Next slide-nya. Pada saat Cingku datang, Cingku tidak kita lakukan SDMA karena belum ada saat itu. Mas Bima, next slide-nya.
Nah, ketahuan deh. Ternyata ada kista again. Di right and left. Ini tanggal 9 bulan 3 2021. Ukurannya juga ada di sana. Ya, next slide-nya. Tanggal 6 bulan 6 nambah. Makin banyak. Lantas kalau kecil-kecil begini, kita nggak lakukan penyedotan. Ya. Oke. Next. Nah, kantong kencingnya di bulan 6-nya sudah mulai ada yang ruptur-ruptur tuh. Kelihatan nggak? Kayak ada mineralisasi, udah mulai ada mineralisasi. Ya, hanya dalam waktu 3 bulan ya jatuhnya. So, very careful dalam rangka kita mendeteksi dini kesehatan ginjal pasien-pasien kita. Next case. Oke, masih cingku. Ini di 2020. Hanya gambaran aja ya bahwa waktu 2020 Oktober nggak begitu banyak ya kistanya, kecil. Makin banyak. Nah, 2020 belum ada aminafas. Jadi belum bisa disupport. Sekarang sudah mulai disupport dengan aminafas, nanti kontrol lagi. Mungkin akan saya sampaikan lagi ke teman-teman bagaimana perkembangan cingku, bagaimana perkembangan dolka, bagaimana perkembangan barley. Ya, next case Kitty. Nah, kalau Kitty kita itu bun sama kreatininnya normal ya. Lihat yang di sebelah kiri. Sebelah kiri ini September 2020. Ya. Kemudian normal. Nah, di Oktobernya WBC-nya udah mulai naik. Belum ada SDME waktu itu kita. Ya, ini 2020. Kita belum punya alatnya. Nah, kemudian kita lakukan USG. Next slide. Tuh ginjalnya. Mulai ada polycystic kidney disease, PKD, kista again. Ya. Kista. Terus diapain dok? Nggak bisa diapa-apain. Ya, makanya kita harus support. Next-nya. Nah, kebetulan, next slide. Kebetulan si Kitty ini, dia itu juga melakukan X-ray urinary contrast. Yang sebelah kiri plain, yang di tengah setelah 30 detik setelah kita injeksikan urinary contrastnya, kelihatan ya putih-putih di bagian bawah bladdernya seperti apa gitu ya. Oh, bladdernya oke nih. Next slide. Ya, sisi miring udah mulai kelihatan tuh daerah ginjalnya ya, kelihatan jelas sekali ginjalnya. 30 detik, 45 detik, bayangin ya, hitungannya detik loh. Kalau yang lewat urinary contrast, harus cepat ngambil gambarnya. Next slide. Oh, sorry, back slide. Ya, dari fungsinya apa sih dok untuk melihat si urinary contrast ini untuk mengetahui ada nggak sih kebocoran? Ya, nah dari sini kelihatan tidak ada yang bocor, kadang ada yang ureternya bocor. Ya, nah ini nggak ada, ini berjalan mulus, mulai dari si bladder, kemudian ke ginjal, berjalan mulus. Nah, nggak begitu kelihatan kalau X-ray untuk PKD, untuk polycystic kidney disease-nya. Ya. Oke. Next, kita masuk ke contoh pasien sehat. Nyit-nyit. Nah, ini dilakukan urinary contrast juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bagus sekali tuh di bagian yang 15 detik, 30 detik udah bagus sekali, udah cantik sekali bentukan pelvis renalisnya.
gitu ya, berbunga seperti itu, dia jalannya juga bagus, that's good. Nah, teman-teman lihat nggak ya, ini ada bintik-bintik putih juga tuh di bagian bawah perutnya, kelihatan nggak? Ya, nah itu adalah uji alerginya dari si urinary contrastnya itu. Diuji dulu sebelum dimasukin, karena masukinnya IV, intravena. Jadi dites dulu, tidak ada reaksi, baru lanjut. Wah, saya baru lihat nih ada Kak Gunjal Ritonga. Selamat malam, Dok. Apa kabar Palembang? Sehat. Kakak kelas dulu nih, temen nongkrong juga ini, Dokter Gunjal Ritonga. Iya. Next slide. Nah, 40 detik makin indah kelihatannya di bagian pelvis renalis. Ya, ini contoh kucing sehat. Contoh kucing sehat yang lain yang kita lakukan uji kontras ada di next slide, ada ditonton. Next slide, Mas Bima. Nah, sama ya, ada uji di bagian perut bawahnya itu ada uji juga, uji kontrasnya. Ini kita mau melihat aja bagaimana sih perjalanannya. Next. Ya, ini yang posisi apa namanya berdirinya, DV-nya. Iya, teman-teman. Sesi sharingnya berakhir sampai sini, bahwa yang namanya